Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita di dalam program Renungan Susanim melalui podcast ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan buat kita anak-anaknya, Jemaat GPD Susanim, untuk menerima lagi kebenaran, mendengar kebenaran firman Allah. Nah, untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita langsung saja melihat pembacaan ayat firman Allah pada saat ini. Saya ambil di dalam Ulangan pasal yang ke-6, dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Pembacaan kita pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Namun kita akan membaca pada sampai dengan ayat yang ke-7 saja. Demikianlah firman Allah sebagai renungan kita. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, puji Tuhan. Jadi pembacaan kita pada sore malam hari ini dalam kitab Ulangan pasal 6, mulai ayat pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita telah mendahuluinya membaca sampai dengan ayat yang ke-7. Ada dua hal yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti di dalam konteks firman Allah ini. Di dalam ayat yang pertama, bagaimana Tuhan menginstruksikan, bagaimana Tuhan memberitahukan kepada saudara dan saya untuk menjalankan segala perintah dan ketetapan aturan yang telah diajarkan oleh Tuhan Allah kepada kita melalui para nabi-nabi dan firman yang kita baca pada hari ini. Dan itu tidak stuck hanya terbatas sampai pada satu generasi, dua generasi, dan tiga generasi dan selanjutnya. Tetapi kalau kita melihat dalam pembacaan ayat yang ke-7 itu, ada kalimat secara berulang-ulang. Nah, apa yang berat dalam mengajarkan iman kepada sesama kita, dalam mengajarkan aturan, dalam mengajarkan perintah, peraturan, ketetapan dari Allah terhadap saudara-saudara kita di sekitar kita, terhadap iman kepada anak-anak kita. Yang kita lihat di sini, saya memahami dua pemahaman yang memiliki substansi ilahi di dalam ayat ini, terutama di dalam ayat yang ke-7, ya. Jadi apa yang berat dalam mengajarkan iman kepada anak atau kepada saudara-saudara kita bukan kepada soal kontennya atau bukan kepada isinya. Namun yang saya pahami di sini, yang saya pelajari adalah lebih kepada konsistensinya. Ya.
konsistensi. Kita konsisten tidak mengajarkan secara terus-menerus, mengajarkan secara berulang-ulang. Dalam kita mengajarkan untuk pertama kali mungkin hanya sekedar didengar, belum dapat dipahami, belum dapat dimengerti. Nah, kita tetap konsisten, berulang-ulang, secara terus-menerus sampai membuat orang itu memahami, dia mengerti, dan dia memahami tentang kebenaran yang disampaikan, tentang kebenaran firman Allah itu sendiri. Jadi bukan kepada isinya, bukan kepada kontennya terlebih dahulu, bukan. Konten itu penting, isi itu penting. Namun kalau kita tidak konsisten, ya kita tidak akan melihat dampak dari pemberitaan, dari pengajaran iman kepada anak-anak atau kepada saudara-saudara kita di sekitar kita. Karena kita lebih mengutamakan kepada kontennya, bukan kepada konsistensinya. Harusnya konten itu penting, sangat penting, tetapi kita harus konsistensinya, ya. Kita harus konsisten untuk mengajarkan secara berulang-ulang. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan agar kita mengajarkan perintah, peraturan, dan ketetapannya secara berulang-ulang. Nah, di dalam Mazmur, Raja Daud mengatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ya, orang percaya, saya tahu, saya meyakini bahwa dia sangat menyukai Taurat Tuhan. Orang-orang percaya sangat menyukai firman Allah. Persoalannya, apakah dia merenungkannya siang dan malam? Nah, ini dia konsisten enggak? Dia memahami, dia mengerti kontennya. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang yang konsistensi terhadap apa yang dia terima, apa yang dia dengar, terhadap apa yang dia mau ajarkan. Harus berulang-ulang, kata firman Allah. Harus merenungkannya siang dan malam. Ya, bukan hanya sekedar memahami kontennya, bukan hanya sekedar memahami isinya, tetapi konsistensinya. Merenungkan Taurat itu, merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Mengajarkan firman Allah itu, Taurat itu secara berulang-ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, ajarkan firman Tuhan sebagai refleksi perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Bukan hanya sebuah ayat hafalan, bukan hanya sebuah kumpulan peraturan yang abstrak, tetapi mari kita mau mengajarkan firman Allah sebagai sebuah refleksi bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang bisa dialami setiap hari. Kita mengalami pribadi Tuhan setiap hari. Kita mau mengajarkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan merupakan pribadi yang bisa dialami, yang bisa kita alami, yang bisa orang percaya, anak-anak Tuhan mengalami. Nah, itu kita konsisten dalam mengajarkan konten tersebut. Ya, mengajarkan konten, mengajarkan isi, mengajarkan substansinya firman Allah secara berulang-ulang. Ya, ajarkan Tuhan, ajarkan tentang firman Allah, peraturan dan ketetapan lewat semua kejadian pengalaman hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang menegangkan. Meyakinkan kepada saudara-saudara kita, meyakinkan kepada sesama kita, meyakinkan kepada siapa saja yang kita ketemui, meyakinkan kepada anak keluarga kita bahwa tidak satu pun jadi dan boleh jadi di luar pengetahuan dan persetujuan Tuhan. Kita harus tahu bahwa sampai hari ini Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28 dengan jelas mengatakannya. Jadi kisah ceritakan pengalaman iman kita
saat berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang Ebenezer dan Immanuel itu mengajarkan kepada kita agar kita mengajar anak-anak, saudara kita, sesama kita untuk mengalami kekuatan dan kuasa firman yang dahsyat itu, yang bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, kacau jadi teratur, dan hina menjadi yang mulia. Dan jangan lupa mengajar anak-anak, sesama saudara, keluarga, untuk bersyukur sebagaimana pemazmur, aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Mazmur pasal 9 ayat yang kedua. Ya, itulah yang penting, ya, yang penting yang harusnya diajarkan oleh kita semua, ya, sebagai sebuah teladan iman bagi regenerasi berikutnya, bagi generasi-generasi berikutnya, bagi saudara-saudara sesama kita, anak-anak kita, keluarga dan sebagainya, sebagai anak cucu akan beribadah kepada Tuhan dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mazmur pasal 22 ayat yang ke-31. Lalu pertanyaan yang penting untuk kita renungkan adalah, disiplin rohani apa yang saat ini saudara praktikkan dan ajarkan juga kepada anak-anak, sesama saudara, keluarga, dan sebagainya? Poin yang kedua, apakah saudara dan saya sudah konsisten di dalam mengajarkannya firman Allah terhadap anak cucu, sesama, dan saudara kita? Poin yang ketiga, komitmen apa yang kita buat, yang akan kita buat bersama dengan keluarga untuk mengerjakan disiplin rohani secara bersama. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang hidup, Allah yang maha besar, yang maha kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami, Tuhan sudah mengajarkan kami lagi. Terpujilah nama-Mu, berkati umat-Mu, jemaat Tuhan GPD Susanim, berkati kami semua di dalam kekuatan dan kesehatan, perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumah